Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Han. Kita selalu saja ingin mengetahui secara detail dari apa-apa yang Pak Han sampaikan pada malam ini. Silakan Pak Han. Terima kasih Pak Akbar. Salam hormat dan salam sayang untuk Buya Syakur dan juga Pak Tatu dan seluruh tim Wanimah di Indramayu. Ya, malam ini cukup berimbang porsi kisah hidup yang diangkat plus nilai-nilai yang disalurkan dalam gelombang cinta malam ini. Sudah banyak dibahas tadi, baik oleh Pak Dik-Dik maupun Habib Cinta. Di sini saya hanya bersifat merangkum saja, summary saja. Jadi tokoh sentral di sini mencintai seorang wanita. Memori masa lalu tentang wanita itu masih hidup cukup kuat. Ada kilas balik sedikit di sini bahwa dulu itu dia mencari orang yang membutuhkan dirinya sehingga dia bisa merasa menjadi majikan bagi orang itu. Nah, ini mungkin bisa disebut sebagai salah satu bentuk kesombongan. Ya. Ini memang masalah serius dalam diri manusia. Kalau dalam psikologi kami kadang-kadang menyebutnya dengan dorongan superior. Ada satu tokoh psikologi namanya Alfred Adler. Itu teori besarnya mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya punya dorongan untuk superior dari orang lain. Nah, ini seringkali terjadi karena kita juga di masa kecil itu seringkali direndah-rendahin, dijelek-jelekin. Nah, ini tanpa sadar pelan-pelan membangun kita, menunjukkan ke orang lain bahwa saya tidak serendah yang kamu pikirkan. Nah, ini yang kalau nggak dibereskan, nanti itu pelan-pelan menjadi dorongan untuk merasa lebih, yang kemudian berkembang menjadi kesombongan yang rentan mencelakakan kita sendiri. Nah, tapi bersyukur betul bahwa tokoh di gelombang kita malam ini sadar akan kesombongan versi halus itu yang dia sendiri yang tahu semestinya. Sadar ya. Nah, dia sadar ya. Terus wanita itu sekarang dalam cerita ini dalam kondisi kritis yang butuh bantuan real, bukan kata-kata. Jadi bantuan sesuatu yang real. Nanti akan jelas di akhir dari gelombang cinta malam ini bahwa itu dia mendapat bantuan berupa ketika ada konflik harta gono gini itu ya. Iya. Iya, di situ dia mendapat bantuan real dari tokoh sentral ini. Ya. Nah, wanita ini menikah dengan pria lain, tapi pernikahan itu singkat. Alasan perceraian itu dua, tidak sabar dan angkuh setelah berharta lebih. Tapi ternyata ada masalah yang cukup serius yang terkait pembagian harta tadi. Nah, dalam pembagian seperti itu biasanya ada benturan keinginan, biasanya berujung keributan kecil di antara yang mau bercerai. Nah, disitulah muncul tokoh sentral, dia meminta mengalah sajalah sambil menawarkan bantuan, tapi dia cukup perasa ini, dia bilang tidak perlu disebarkan atau diberitahu. Jadi dia betul-betul menjaga perasaan orang lain. Dia menunggu benar-benar cerai seperti yang dikatakan oleh Habib Cinta tadi. Nah, meski sudah menjaga seperti itu perasaan orang lain, tapi tetap juga dia dipersalahkan. Nah, wanita ini bersalah dan dalam situasi seperti itu kalimat terakhir ini sangat bagus. Solusinya itu ya sabar gitu. Iya. Ya. Sekarang saya mau tarik keluar nilai-nilai psikologis yang terlihat bahwa dalam keadaan tertentu itu kita perlu berdiam diri, itu lebih baik kadang-kadang. Yang kedua, kegagalan itu mendewasakan. Yang ketiga, menjaga keceriaan meskipun dalam keadaan susah. Yang keempat itu ajakan untuk secukupnya dalam banyak hal, termasuk dalam hal berbicara. Nah, ini menarik di sini dikemukakan bahwa banyak orang itu ketika mendengarkan kita itu dia nggak mendengarkan.
istilah yang sering saya dengarkan juga itu, orang cenderung mendengarkan yang mau dia dengarkan. Ya. Nah, belum selesai kita bicara, dia sudah merasa dapat yang dia mau, Ya. ya sudah itu yang dia komentari, bukan informasi yang kita berikan. Dan ini juga seringkali terjadi dalam diskusi dan dialog, bahwa satu orang itu merasa lebih dari orang lain dalam diskusi ini, dan Ya. digambarkan oleh dalam gelombang cinta ini itu peristiwa yang sangat menyakitkan ketika dalam diskusi kita bertukar pikiran, Ya, bertukar pengalaman, tapi ada yang merasa diri lebih, aku lebih dari kamu. Nah, ini menyakitkan, merusak situasi itu. Lalu membantulah dengan tulus juga, tadi sudah, ketulusan itu dirasakan orang meskipun nggak harus ditunjukkan. Kesombongan pun seperti tadi yang dijelaskan Buya, orang merasa dan nggak nyaman. Ketulusan sebaliknya, orang merasa dan nyaman. Lalu hidup yang diporak-porandakan itu hidup yang terasa hancur akibat peristiwa yang kita tidak inginkan dalam hidup, disarankan untuk dijadikan catatan. Bahkan kalau bisa kita belajar menertawakan peristiwa-peristiwa rusak dalam hidup kita itu ditertawakan. Lucu. Itu sekaligus, iya, lucu sekaligus kenangan akan kebodohan kita di masa lalu. Betul, that's right, ya. Dan kemudian ini juga lucu di sini, bahwa itu ditampilkan orang yang tidak banyak berbicara, itu tidak berarti dia bodoh. Tapi kadang-kadang kita melihat bahwa orang yang diam itu bodoh. Iya. Kadang-kadang kita diam saja, dan diamnya kita itu dianggap tidak tahu, tidak ngerti oleh orang-orang yang bodohnya kebangetan. Di sini istilahnya bodoh kuadrat. Pangkat dua. Pangkat dua. Kadang kita itu udah tahu ini apa namanya, ini salah, tapi kita diam saja, lalu kita dianggap bisa dibodoh-bodohi, padahal kita ngerti. Iya. Yang terakhir itu maksud baik dengan cara yang tidak baik akan membuahkan hasil yang tidak baik. Jadi sebaiknya maksudnya baik disinkronkan, dibarengkan dengan caranya juga yang baik. Iyalah. Seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Han. Beberapa poin yang saya tangkap pada kesempatan malam hari ini, terutama dari sisi psikologisnya itu. Dan ini menarik untuk kita bahas. Silahkan Buya, langsung dibahas. Iya, jadi saya sendiri juga, mungkin siapapun pernah merasa, mungkin Prof. Han juga pernah merasakan ada orang yang bodoh kuadrat yang memperlakukan kita seperti orang bodoh. Saya merasa menikmatinya gitu. Sampai saya pernah disuruh ngambil sendal sama tamu. Iya, artinya saya nggak marah juga. Iya, mangga silakan. Tolong dong ambilin sendal, mangga. Ngambilin. Jadi ya mungkin karena salah saya juga lah. Karena saya berpenampilan tidak necis, saya pakai baju sederhana seperti inilah gitu, nggak pakai jubah, pakai udang-udang yang gitu kan enggak. Gitu. Iya. Saya lebih nyaman seperti inilah. Jadi saya lebih nyaman hidup sederhana apa adanya dan tidak terlalu mengharapkan penghormatan dari siapapun. Itu hanya angan-angan kosong aja penghormatan. Yang penting gini aja lah, kita hormati saja orang lain lah. Bukan kepada orang yang hormat kepada kita. Hormati, ketika ada orang menghormati kamu, hormatilah dia. Tetapi ketika ada orang yang menghina kamu, hormatilah dirimu. Gitu aja. Iya. Jadi nggak ada yang kita hinakan, semuanya kita cintai, kita hormati semuanya. Karena bagaimanapun ketika kita menghormati siapapun, hakikatnya adalah menghormati diri kita sendiri. Itu. Percayalah, wa in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa'alaiha. Ketika engkau berbuat baik kepada siapapun, hakikatnya adalah engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan ketika engkau menjahati siapapun, hakikatnya engkau menjahati dirimu sendiri. Ini kata Tuhan seperti itu. Dan kita yakin ya bahwa menjahati orang itu, karena the feeling of guilty itu akan terus mengejar-ngejar pikiran kita. Setiap kejahatan yang kita lakukan membawa derita dan siksa setelah itu yang tidak akan pernah habis.
membuat kita menjadi gelisah, kita menjadi hidupnya tidak nyaman, gitu. Nanti kita kita nanti akan saya bahas tentang pengadilan hati nurani. Yeah. Di dalam dunia sudah ada pengadilan hati nurani. Kita nggak usah nunggu pengadilan di akhirat lah. Di dunia pengadilan hati nurani nanti bisa kita sinkronkan dengan kajian-kajian psikologi sekitar the feeling of guilt ya, semacam itu. Terima kasih gitu aja, ya.